Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Sebelum kita beraktivitas pada pagi hari ini, baiklah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Mazmur 146 ayat 5. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Demikian firman Tuhan. Shalom. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, judul perikop kita hari ini adalah hanya Allah satu-satunya penolong. Benarkah hanya Tuhan yang menjadi penolong bagi kita? Tentu dalam pengertian saat ini kita selalu dibawa kepada arus sekularisasi, bahwa kita harus bergantung satu sama lain. Itu hal yang benar. Tetapi kebergantungan kita terhadap orang lain itu ingin berkata bahwa kita ini adalah suatu kesatuan. Sebagaimana Allah menciptakan kita baik adanya, laki-laki dan perempuan, tentu kita harus saling melengkapi, bukan? Tetapi jika kita menjadi pribadi yang harus bersandar kepada orang lain, tentu kita harus mempertimbangkan satu hal. Jangan-jangan kita menjadi beban bagi mereka. Tetapi ketika kita melihat kepada hal yang disampaikan oleh pemazmur dalam hal ini, kita ketika bergantung kepada orang lain, bahkan kepada bangsawan sekalipun, yang akan kita terima di masa depan adalah betapa kita begitu rapuhnya dan kecewanya ketika kita telah memberikan suatu perhatian yang sungguh-sungguh kepada mereka, tetapi di kemudian hari mereka mengecewakan kita. Hal ini digambarkan oleh pemazmur dengan begitu mudah. Ketika seseorang mati, maka hilanglah semua maksudnya. Jangan pernah bersandar kepada anak manusia yang tidak memberikan keselamatan. Tentu ketika kita bersandar kepada orang lain, tentu ada kepentingan di dalam itu. Tetapi ketika kita bersandar kepada Allah, ini bukan menyangkut kepentingan ketika kita berada di dunia ini, tetapi kita mengerti satu hal, bahwa sesuatu yang terbaik bersumber daripadanya. Jika aku berpaut pada Kristus, jika aku berada di dalam Dia, maka hal yang baik akan terus berada di dalam diriku. Dan aku tidak akan mau membuat sesuatu yang tidak baik terhadap relasiku, bahkan kepada kualitas imanku berhubungan dengan Allah. Inilah yang menjadi penting bagi kita, bahwa Allah yang menjadi satu-satunya penolong bagi kita. Hal ini telah terlihat dari apa yang kita terima. Jika kita sudah bisa sampai ke bulan, manusia sudah bisa meneliti banyak hal yang ada di dunia ini, bagaimana pergeserannya, apa dampaknya dan lain sebagainya, tetapi tidak ada satupun yang bisa dikerjakan oleh manusia untuk keselamatan jiwanya. Jika ia peneliti yang ulung, ia tidak bisa terlepas dari kematian. Ia memiliki perjalanan hidup yang terbatas dan akan ada waktunya ia akan berakhir. Selagi dia belum mencapai kepada masa akhir itu, ia mempersiapkan dirinya, ia meneliti banyak hal. Tetapi ia akan berakhir juga pada suatu waktu. Apa yang ia teliti tentang keberadaan itu, tentang eksistensi, supaya menjadi eksis, ternyata tidak bisa menjadi jawaban yang bisa menyelamatkan dirinya. Apakah kita hanya berpaut kepada ilmu pengetahuan, kepada sains dan lain sebagainya? Tentu itu menolong kita, tetapi kita tidak bergantung padanya, karena itu bukan sumber keselamatan. Itu adalah hal yang menolong kita untuk hal-hal yang begitu praktis. Tetapi yang menjadi penolong satu-satunya adalah Allah semata. Pemazmur berkata, berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Inilah penolong kita yang tidak pernah berkesudahan kasih setianya. Apa yang Tuhan kerjakan di masa lampau di perjanjian lama kepada bangsa Israel, hal yang demikian juga kita terima di masa sekarang. Karena kita adalah bangsa pilihannya juga di dalam iman kepada Kristus.
yang baik Tuhan persiapkan bagi kita. Tetapi yang terpenting bagi kita adalah apakah kita memerankan peranan kita sebagaimana fungsi kita ketika kita diciptakan di dunia ini. Apakah kita memerankan itu? Jangan-jangan kita hanya ingin sesuatu kepentingan yang bersinggungan dengan keinginan kita. Kita tidak memikirkan apa kehendak Tuhan dan keinginannya. Sehingga kita lebih condong kepada kesensitifan kita. Kita lebih sensitif dengan diri kita. Tetapi tidak peka dengan apa yang Tuhan inginkan dari kita. Mari, penuh dengan sukacita, melakukan segala sesuatunya untuk kemuliaan Tuhan. Kita harus bersyukur karena kita memiliki Allah yang sungguh-sungguh baik. Yang tidak pernah berkesudahan kasih setianya. Allah Yakub, yakni Allah kita juga, bahwa Allah yang Ia imani telah bekerja dan memberikan hal yang luar biasa dan mustahil bagi manusia. Hal yang demikian juga kita terima dalam hidup kita. Tetapi yang terpenting adalah iman kita. Meskipun tanpa melihat mujizat sekalipun, kita kokoh di dalam Dia. Tuhan Yesus memberkati kita. Berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas anugerah yang menuntun kami untuk mengerti maksud Tuhan dalam hal yang baik yang Tuhan telah jadikan ini. Engkau adalah Allah yang sejati. Tidak ada Allah lain. Engkaulah yang menjadi penyelamat kami, yang menyediakan yang terbaik bagi kami, yang Engkau kasihi ini. Kami puji nama-Mu Bapa, dan kiranya Engkau terima sembah sujud kami ini, yang kami sampaikan di dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.